Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trifadila, NIM 2001-733 dari kelas keamanan database A1. Di sini saya akan melakukan SQL injection. Saya melakukan SQL injection menggunakan Kali Linux. Sebelum saya mempraktekannya, kita harus tahu dulu apa itu SQL injection. SQL injection adalah serangan terhadap aplikasi web yang memanfaatkan kerentanan pada input pengguna. Dalam serangan ini, penyerang memasukkan kode SQL berbahaya melalui input yang tidak mengakibatkan eksekusi perintah SQL yang tidak sah atau tidak diinginkan oleh pengembang. Dampak dari SQL injection. Yang pertama, dapat menembus verifikasi login yang mengancam privasi pengguna. Artinya, keberadaan fitur verifikasi pengguna yang digunakan sebagai filter dalam mengakses website sangat mudah untuk dilewati. Kondisi ini dapat membahayakan website sasarannya. Yang kedua, data website dapat dicuri dan dapat dimodifikasi oleh penyerang. Yang ketiga, OS command execution dan menembus firewall apabila SQL injection berhasil menyerang akses masuk ke OS, maka hacker tersebut dikatakan menggunakan OS command execution untuk melakukan serangan pada jaringan internal yang terdapat pada firewall. Cara mencegah SQL injection yang pertama, mengatur format kotak pengisian. Misalnya, adalah dengan mengatur form nama lengkap agar dapat diisi dengan menggunakan huruf saja, sedangkan untuk form nomor peserta dapat diisi hanya dengan menggunakan nomor. Kemudian, melakukan validasi data. Validasi data di sini terbagi menjadi dua metode, yaitu blacklisting dan whitelisting. Blacklisting adalah metode atau cara mengatasi SQL injection dengan menolak masuknya input data yang telah diketahui berbahaya dan buruk. Sedangkan whitelisting adalah kebalikan dari blacklisting yang merupakan metode atau cara dalam menyaring data yang hanya menerima input data yang sudah aman. Intinya, input data akan langsung ditolak apabila tidak masuk ke dalam daftar whitelisting ini. Memanfaatkan parameteris SQL query, metode ini berfungsi agar para pengguna tahu bagaimana cara membedakan data input dari pengguna SQL query. Kemudian memanfaatkan SQL escape string, maksudnya yaitu gabungan kode yang berguna dalam penambahan karakter escape dengan mengubah satu jenis karakter yang diprediksi berbahaya dan diubah ke karakter lain. Menonaktifkan notifikasi error, adanya fitur ini memang dapat meminimalisir adanya kesalahan pada website atau aplikasi yang dalam proses pengembangan. Namun, fitur notifikasi error pada SQL injection adalah fitur yang dapat disalahgunakan oleh para hacker di luar sana. Mengamankan database, maksudnya adalah dengan cara menjalankan enkripsi data di dalam tabel database dengan maksud agar username dan password user akan aman dan terlindungi. Kemudian mengaplikasikan WAF dan IPS, memasang web application firewall WAF yang berguna untuk menyaring kemungkinan terjadinya serangan oleh SQL injection maupun serangan dari siber lainnya. Selain menggunakan WAF, yang bisa digunakan adalah Intrusion Prevention System atau IPS yang berguna untuk mengatasi terjadinya transaksi data yang tidak resmi. Baiklah, di sini saya akan melakukan demo praktis SQL injection menggunakan Kali Linux. Yang pertama, buka Kali Linux-nya. Di sini sudah saya buka. Kemudian ketikkan perintah SQL map. Setelah itu, untuk menemukan database-nya, ketik perintah SQL map -u. Kemudian masukkan link yang akan diinjek. Setelah itu, masukkan min-dbs. Kita tunggu. Nah, sudah dapat kita lihat di sini, database-nya ada dua, yaitu Awkward dan Information Schema. Kemudian, mari temukan tabel database menggunakan perintah SQL map -d awkward min tables.
Kita tunggu hasilnya. Nah, di sini sudah terlihat untuk database Aquad, dia memiliki 8 tabel. Selanjutnya, mari kita temukan tabel yang ada di kolom database dengan menggunakan perintah seperti yang ada di layar. SQL map -u, link yang akan kita injek, -d Aquad kolom. Kita tunggu hasilnya. Nah, di sini muncul beberapa tabel dari database Aquad. Bisa kita lihat di sini. Nah, setelah itu, setelah mengetahui kolom, mari kita coba untuk mencari nilai kolom dengan perintah sebagai berikut. SQL map -u d Aquad int user int uname dam. Nah, ini hasilnya. Dengan cara yang sama, mari kita dapatkan apa kata sandi untuk uname. SQL map -u, uname-nya kita ganti menjadi pas. Di sini kita lihat password untuk uname adalah tes. Selanjutnya, mari kita lihat isi dari database-nya dengan perintah seperti berikut. SQL map user. Jika ada pertanyaan seperti ini, jawab N. Ini juga N. Nah, di sini bisa terlihat ya email, uname, name, dan address-nya. Selanjutnya, mari kita lakukan testing web. Yang pertama, buka Mozilla. Ketikkan di sini tes php login.php. Kita masukkan username-nya tes, kemudian password-nya tes, don't save. Nah, bisa kita lihat di sini namanya John Smith, email, phone number, dan address-nya 21 Street, sesuai dengan yang ada di sini ya teman-teman. Baiklah, itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.